itu Bu. Kan memberikan modalitas menurunkan derajat sesak nyeri. Sesak nafas. Pengukuran sesak nafasnya pakai apa? Alat ukur untuk tahu dia sesak nafas itu pakai apa? Pakai skala Bob. Oke, lanjutkan, silakan. Bentar Bu. Tujuannya langsung. Tujuannya dulu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penata laksanaan fisioterapi pada penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK dengan nebulisasi dan tes fisioterapi. Hasilnya yaitu penata laksanaan fisioterapi pada kasus penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK dengan menggunakan modalitas nebulisasi dan jas fisioterapi dapat membantu dan menurunkan derajat sesak nafas, membersihkan jalan nafas, mengurangi spasme otot, pernafasan, dan meningkatkan ekspansi torak pada paru. Udah Bu, mungkin segitu aja. Sorry Bu, masih ke mute. Latar belakangnya ke bawah coba. Ini berapa halaman nih kamu udah buat? Latar belakang Mas? Udah buat latar belakang nggak? Latar belakang 6. Ya. Latar belakang masalah. Ya, coba lagi. Ke bawah lagi. Udah Bu. Ini. Terus ke bawah. Dibaca Bu. Iya, saya sedang baca. Ke bawah lagi. Oh iya Bu. Oh iya. Ini terlalu padat ya. Terlalu padat untuk dijadikan satu paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari 4 kalimat paling banyak. Ini udah berapa kalimat masih satu paragraf, seharusnya ada pemisah ya. Coba ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi. Bu masih ke mute. Turun lagi. Halo Bu. Iya, halo. Turun lagi. Oh. Udah Bu. Sampai baru daftar pustaka. Manfaatnya belum ada. Belum. Oke, coba saya minta di latar belakang tapi di paragraf terakhir.
Oke, thank you. Thank you Mbak Aprilina. Saya minta satu orang lagi mahasiswa untuk sukarela menampilkan tugasnya. Saya tidak menunjuk siapa aja. Siapa yang mau silahkan. Karena kalau Ya Gus, Bu, Karena ya kalau- Gus. ya silahkan. Kalau dia Gus ingin menampilkan tugasnya, silahkan ya Gus. Untuk host mungkin bisa ngasih akses saya buat share screen. Silahkan ya Gus, dijabarkan apa yang sudah Anda buat. Oke, dari Bu, suara saya kedengaran? Terdengar, tapi agak berisik. Mungkin posisi headsetnya didiamkan, biar nggak bergesekan. Itu barusan suara teman yang lain Bu, ada motor. Oke. Terima kasih atas waktunya. Di sini untuk sebelumnya baik Roha ini bisa di-mute dulu. Saya bantu mute saja. Di sini saya mengambil judul low back pain myogenik dengan modalitas IR dan terapi latihan. Lalu untuk latar belakangnya abstrak. Abstraknya saya mengambil nyeri punggung bawah atau yang sering disebut low back pain adalah nyeri yang dirasakan pada daerah punggung bawah yang merupakan nyeri lokal maupun nyeri radikuler atau penyebar atau keduanya. Nyeri punggung bawah myogenik berhubungan dengan adanya kondisi stres atau strain otot punggung, tendon, ligamen yang biasanya ada melakukan aktivitas sehari-hari berlebihan atau overuse. Modalitas fisioterapi yang di sini saya ambil ataupun yang saya gunakan adalah infrared dan terapi latihan yang berupa William Flexi. Yang saya berikan terhadap pasien dengan kasus nyeri punggung ini ternyata mampu membantu dan mengurangi nyeri punggung, meningkatkan fungsional fasilitas, terus mengurangi spasme otot, memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsional punggung. Mungkin di sini ada error sedikit belum saya tambahkan untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Lalu untuk tujuannya mengetahui penata laksanaan fisioterapi pada low back pain myogenik dengan modalitas infrared dan terapi latihan William Flexi. Hasilnya mungkin ini cuma Hipotesa, baru sampai hipotesa, baru perkiraan. Ya. Oke, sebelumnya saya potong sedikit. Berarti ini Anda mau mengukur nyeri saja atau dengan kemampuan fungsionalnya juga?
kemampuan fungsionalnya juga, Bu. Lalu untuk pengukuran nyerinya Anda menggunakan alat ukur apa? Kalau untuk alat ukur nyeri saya menggunakan FAS atau FDS. Kenapa? Karena untuk pengukur nyeri yang biasa dipakai di kampus itu saya ambilnya itu FDS sama FAS. Seperti itu kan. Oke, kita sekarang berbicara tentang metode penelitian ya. Ketika kita ingin mengambil alat ukur, yang kita ukur itu adalah pertama validitas dan reliabilitasnya. Jangan pernah ada jawaban karena biasanya di kampus menggunakan itu salah ya. Itu sangat tidak empiris sekali jawaban seperti itu, oke? Kalau saran saya, pilihlah alat ukur yang objektif. Artinya seperti ini. FAS memang bisa untuk mengukur nyeri, tapi sifat FAS itu sangat subjektif. Anda menilai nyeri saya dengan nyeri Ibu Boki menggunakan FAS, bisa jadi nilainya beda, padahal nyerinya sama. Kenapa? Karena itu interpretasi dari orangnya, itu artinya penilaian yang subjektif ya. Jadi, biasnya itu akan besar hasilnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, untuk kemampuan fungsionalnya, ingin mengukur pakai apa? Untuk fungsionalnya saya memakai alat kalau untuk yang skala aktivitas fungsional saya memakainya indeks Bartel. Kenapa indeks Bartel? Apakah cocok untuk mengukur nyeri low back pain? Indeks Bartel penilaiannya sampai makan dan minum. Apakah orang nyeri pinggang perlu dinilai makan dan minumnya? Makan dan minum kan menggunakan tangan. Saya lupa namanya, Bu. Yang penting, yang intinya itu latihannya naik turun tangga, tapi lupa namanya. Oke, nanti dipikirkan lagi ya. Silakan lanjut ke rumusan masalahnya. Mungkin bisa kali ya. Ini, Bu. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam pada tulis ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan fisioterapi pada low back pain neogenik dengan modalitas infrared dan terapi latihan yang berupa itu William Flexi. Sorry, dibesarin dikit ya, mata saya agak bermasalah. Ya, Bu. Oke, thank you. Oke, selanjutnya tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui penata laksanaan fisioterapi pada low back pain neogenik dengan modalitas infrared dan terapi latihan William Flexi. Oke, daftar pustakanya. Balik ke latar belakang Balik ke latar belakang dulu. Latar belakang. Oke, coba pencet sitasinya. Anda pakai sitasi otomatis atau manual ini? Manual, Bu. Oke, semua rata-rata nulisnya pakai sitasi otomatis ya? Manual ya? Ada ini beberapa, Bu. Untuk yang di paragraf pertamanya saya ambilnya manual. Lalu ini kebanyakan copy paste, tapi dengan adanya ya tambahan-tambahan ataupun ya coba saya coba di Wagyu, di parafrase artinya begitu kan? Ya. Coba kursornya taruh di Wagyu 2005 ini di tengah-tengah. No, taruh jangan di blok, itu kan di blok, kursornya taruh ke satu.
kayak di taruh kursornya di angka 0. 0, pindahin ini loh yang kelap-kelip ini. Apa sih namanya? Akhirnya kursor di saya. Oke, yang kelap-kelip ini. Oh, masih manual semua ya, otomatis. Oke, thank you semuanya. Thank you, Gede, sudah sukarela untuk men-share tugasnya. Di sini saya tolong diberi akses untuk share screen. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Ketika kita sudah membahas bab 1 itu, kita sudah punya kerangka konsep yang jelas. Apa yang mau diukur, menggunakan alat ukur apa, itu akan terbahas di latar belakang. Latar belakang itu nanti akan saya jelaskan ya. Kita mulai dari paling awal dulu aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan dan pengetikan. Share saya sudah slide saya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, thank you. Oke, sebelumnya kita mungkin tadi di pertemuan sebelumnya sudah dibahas oleh Ibu Boki, cuman saya ulas kembali ya, mengingatkan kalian. Metode ilmiah itu merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan ya. Di mana langkah-langkah sistematis tersebut meliputi mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesa. Hipotesa itu adalah perkiraan atau prediksi dari apa yang kalian lakukan, apa yang akan kalian teliti. Lalu menguji hipotesa dan menarik kesimpulan. Kalau menguji hipotesa ini sebenarnya ada di level S1 ya, level D4 S1, karena untuk menguji hipotesa ini biasanya menggunakan analisa statistik. Cuman kalau kalian kan sifatnya karya ilmiah, karya tulis ilmiah, sifatnya itu kalau di hierarki penelitian adalah case report. Jadi tidak menggunakan uji hipotesis. Jadi langsung dari menyusun kerangka pemikiran, langsung menarik kesimpulan ya. Tapi nanti di bab 4 itu akan membahas hasil penelitian kalian itu secara manual, tidak menggunakan uji SPSS. Seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya dari awal. Ini adalah hierarki penelitian, piramida evidence base. Nah, untuk KTI kalian itu berada di sini. Di individual case report. Kalau kalian lihat di sini di piramida ini ada di paling bawah. Karya tulis kalian itu ada di paling bawah. Kenapa ada di paling bawah? Karena pertama, karya tulis kalian itu menggunakan satu sampel. Sifatnya hanya case report dan tidak diuji statistik. Nah, kalau untuk yang di warna kuning, hijau, biru ini sudah menggunakan uji statistik ya. Jadi kebenarannya itu lebih teruji secara empiris. Kalau kalian hanya berdasarkan tindakan, bukti nyatanya ya, tidak diujikan di sini sampel-sampelnya. Kalau untuk penelitian yang di atas individual case report itu sampelnya lebih besar. Lebih banyak. Biasanya satu kelompok itu terdiri dari 10 sampai 15 sampel. Dan biasanya ini terdiri dari 2 kelompok. Jadi sudah tahu ya bedanya ya. Nah, jika nanti kalian menuliskan bab 2, saya harapkan tinjauan pustaka kalian diambil dari penelitian ini. Meta-analisa, systematic review, critical appraisal, randomized control trial ya, dan non-randomized. Kalau cohort studi ini memang studinya masih jarang ada di lapangan ya, karena sifatnya long term, agak lama.
Nah, di sini benang merah penelitian itu terletak pada rumusan masalah, tujuan penelitiannya, hipotesanya, dan kesimpulannya. Ini, 4 hal ini harus sinkron. Kalau tidak sinkron, penulisan kalian sudah dikatakan tidak sistematis ya. Reviewer dan para pembaca akan malas membaca tulisan kalian jika 4 hal ini tidak sinkron. Nanti saya ajarkan caranya teknik merumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara sinkron ya. Nah, lalu cara membuat judul penelitian itu menggunakan bahasa yang efektif dan efisien, tidak lebih dari 16 kata dan tidak menyebutkan merek. Ini adalah peraturan umum untuk membuat judul penelitian. Saya contohkan seperti ini. Misalnya, saya ingin meneliti atau membuat karya tulis ilmiah tentang mengangkat kasus osteoartritis genu. Kita tahu kan, saya sudah tidak berbicara tentang teori ilmiah fisioterapi ya, kita berbicara sistematika penulisan ya. Kalian tahu kan, osteoartritis genu itu tidak bisa sembuh karena itu adalah penyakit degeneratif, sifatnya progresif. Kita hanya bisa ada di level konservatif untuk menangani osteoartritis genu. Jadi apa hal yang mungkin kita lakukan? Apakah kita bisa mengembalikan tulang rawannya menjadi sembuh? Enggak. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah progresivitasnya, mencegah keadaan makin buruk. Ketika OA geni itu ada di grade 2, kita sebagai fisioterapi harus mencegah agar tidak menjadi grade 3 atau grade 4. Dengan cara apa? Hal yang paling mungkin dilakukan fisioterapi adalah menguatkan otot-ototnya. Agar apa? Agar tekanan pada sendi itu berkurang, ditransfer ke otot. Jadi penopang tungkai bawah itu adalah otot yang bekerja untuk menopang. Jadi tekanan sendinya berkurang. Seperti itu ya. Jadi di sini saya ingin membuat karya tulis ilmiah yang mengangkat osteoartritis genu. Lalu yang saya ingin ukur adalah nyerinya. Kenapa saya ingin ukur nyeri? Karena ketika saya buat karya tulis ilmiah ini waktunya kan hanya 1 semester ya. 1 semester, sangat singkat. Kalau saya ingin mengukur kemampuan fungsional untuk OA, akan butuh waktu yang lama. Mungkin setelah 1 tahun latihan baru kemampuan fungsionalnya meningkat. Hal yang impossible saya untuk mengukur kemampuan fungsional jika saya ingin menulis KTI. Di pikiran saya seperti itu. Karena waktu saya untuk mengerjakan KTI hanya 6 bulan. Saya pengen cepat lulus kalau saya jadi mahasiswa. Hal yang mungkin saya lakukan ya cuma 1, mengukur nyeri ya dengan 6 kali tindakan berdasarkan jurnal-jurnal yang ada bisa menurunkan nyeri. Oh ya udah, saya udah buat menurunkan nyeri aja. Tindakan apa yang bisa untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai bawah pada pasien OA? Bisa dengan latihan 1 repetisi maksimum. Bisa relax kayaknya sudah terlalu sering diangkat sebagai penelitian, sebagai bahan penelitian. Oh, di pikiran saya ketika itu sudah banyak dijadikan penelitian, kenapa saya harus membahas lagi? Ini akan menjadi bahasan yang tidak seksi lagi. Apalagi dosen udah banyak membimbing mahasiswa, sudah banyak membaca hal-hal seperti itu. Dosen tidak tertarik untuk mendengarkan Anda presentasi atau membaca karya tulis ilmiah kalian. Kalau metode 1 repetisi maksimum kayaknya masih agak jarang tuh saya baca-baca kemarin. Oh ya udah, saya pakai metode 1 repetisi maksimum aja deh. Karena pertama hanya menggunakan beban, tidak butuh alat yang banyak. It's okay, saya pakai itu aja lah. Akhirnya saya menentukan alat ukurnya adalah nyeri, OA, dan metode 1 repetisi maksimum. Alat ukurnya adalah FAST deh, karena FAST, oke, FAST bisa kok di penelitian sebelum-sebelumnya FAST masih valid untuk digunakan,
tapi saya butuh pasien yang komunikatif karena ketika aplikasi PAS itu pasiennya butuh mengerti dan butuh bisa diajak komunikasi dua arah. Jadi saya perlu pasien yang bisa diajak komunikasi, kesadarannya tinggi. Oke, saya pakai PAS masih bisa. Jadi saya di sini membuat judul seperti ini. Dengan kerangka berpikir saya seperti itu, saya akan membuat judul seperti ini. Penata laksanaan metode 1 repetisi maksimum. Metode 1 repetisi maksimum terhadap penurunan nyeri penderita pasien osteoartritis genu grade 2. Penata laksanaan metode 1 repetisi maksimum terhadap penurunan nyeri pasien osteoartritis. Oh, sampai sini aja. Ternyata enggak lebih dari 16 kata tuh. Kalau kalian membaca dengan seperti ini, mudah nggak untuk dimengerti? Mudah, Bu. Simple, padat, jelas. Yang lain mengerti nggak? Mengerti. Mengerti, Bu. Oke, akhirnya saya sebagai mahasiswa bawa ini ke pembimbing. Lalu pembimbing mengatakan, kenapa hanya meneliti satu tindakan saja? Apakah iya pasien datang ke fisioterapi cuma dikasih metode 1 repetisi maksimum saja? Oh, benar juga kata dosen. Ketika saya jadi pasien, saya kalau datang ke fisioterapi tentu pengen sudah bayar, tentu pengen dapat banyak tindakan kan? Seperti itu kan? Lalu, oh oke, kalau di klinik kita kalau udah sebelum ngasih latihan kita biasanya ngasih elektromodalitas. Oke, untuk penurunan nyeri yang bisa mendukung penggunaan elektromodalitas kita yang menurunkan nyeri apa? Oke lah, saya pakai TENS lah. TENS bisa blokade nyeri, akan mendukung nih untuk penurunan nyerinya. Oke. Pada TENS. Oke, di sini TENS aja deh. Dan TENS terhadap penurunan nyeri. Kalau seperti ini udah oke, pasiennya sudah dapat elektromodalitas, sudah dapat terapi latihan, sudah terlihat apa yang ingin diukur adalah nyerinya dan pasiennya. Kenapa saya memilih grade 2? Karena di sini pakai metode 1 repetisi maksimum. Artinya ketika kita menggunakan metode 1 repetisi maksimum, pasien itu harus menggerakkan sendinya melewati full roam, tapi bisa mengangkat beban. Kenapa? Akhirnya yang paling cocok keadaannya pada osteoartritis genu grade 2. Karena apa? Karena secara klinis di osteoartritis genu grade 2 itu baru muncul osteofit sedikit. Penyempitan celah sendinya masih sedikit. Jadi dia masih memungkinkan untuk bergerak full ROM. Karena syarat untuk metode 1 repetisi maksimum mampu bergerak full ROM. Kalau saya cari di grade 2, di grade 3 agak susah karena penyempitannya sudah lebih dalam daripada grade 2 dan osteofitnya muncul sudah lebih banyak. Jadi sudah jelas saya mau cari pasien ini osteoartritis genu grade 2 dan saya berikan seperti ini. Dalam waktu 5 menit ternyata bisa buat judul. Setelah judul apa yang kita cari? Apa yang kita buat? Oke, kita akan melanjutkan ke penulisan bab 1. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan untuk teknik untuk membuat bab 1,
Dek, Dek, tolong minta tolong teman-teman yang di luar disuruh diam ya, kecilin suara. Thank you. Nah, di sini kalian ketika ingin membuat satu karya ilmiah, ini adalah format ketika masih menjadi akvis. Kita lihat di bagian awal ya. Karena kalau ini udah kalau untuk di bagian inti, ini adalah kreativitas dari penulis. Sorry, tadi terlalu berisik. Saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk bagian awal, ini adalah format ketika menjadi aksis. Ketika kita masih aksis ya, karena kan kita sudah menjadi universitas hukuman sampai sekarang. Format dari universitas belum keluar. Jadi kita format lama aja dulu. Jadi kalian nanti KTI-nya tidak jalan-jalan menunggu format universitas keluar. Kalian ikuti format lama karena ini adalah hal yang gampang. Untuk yang awal ini hal yang gampang. Kalian tidak menggunakan otak untuk buat. Karena ini hanya counter luar, halaman judul, halaman pengasahan joining, halaman ini menulis tangan HWC ya. Dan satu hal yang saya tekankan, untuk ini menuliskan kata-kata, jangan menggunakan kalimat alay. Jangan ada pertanyaan sama pacar cantumnya itu salah yang penulis belum tentu pacarnya yang dipikirin. Nanti kalau ditanya sama pacar yang lain kan malu ya. Dan kecuali kalau pacarnya tapi nanti kalau kalian baca ternyata kalian catat nama mantan kan aduh bisa jadi bahan keretakan rumah tangga. Masa gara-gara hidup di masa lalu hanya kalian di sebuah kasus rumah tangga jadi laka apa oke. Di sini kata pengarangnya kecuali kalian boleh mencantumkan nama pacar kalian jika yang kalian tulis adalah nama lengkapnya. Bukan terima kasih kepada pacar bukan gitu ya. Terima kasih pada nama war masing-masing dimaafkan. Seperti itu mencantumkan namanya. Lalu saya langsung lanjutkan kepada bagian inti. Pada bagian inti kalian itu perlu membuat 5 bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan. Isinya latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 1 ini adalah fondasi penelitian yang merupakan nama kepikiran kalian untuk menyusun kajian teori. Nah, untuk sampai pertemuan kita di pertemuan 14, saya harapkan kalian sudah bisa membuat bab 2. Karena apa? Karena nanti ketika semester 8, kalian sudah mulai praktek, jadi kalian bisa menemukan kajian sampai kajian di lahan ketika kalian PPL. Seperti itu ya. Jadi sekarang udah kayaknya memudahkan. Kayaknya kalian akan mendapat nama dosen kalian. Nama kalian sudah turun minggu depan. Jadi Anda sudah bisa mulai untuk bimbingan. Jadi dicicil dari sekarang. Agar apa? Agar nanti bisa kalian praktek kalian hanya menyusun bagian ini dari waktu. Dari langsung kalian melaksanakan KKL. It's easy, tinggal kopas di bagian yang banyak dipikirkan kan untuk menyusun KTI
2. Nah, sekarang berhubung waktu kalian berdua masih ada di sana, masih berapa persen? Silahkan pilih. Ketika kalian mulai tahu siapa di kalian. Dicicil dikit-dikit. Saya lanjutkan. Untuk bahasanku, oke, bab 1 ini adalah tentang penelitian. Ada ruang penelitian, ada tujuan dan penelitian. Ingat, ini empat hal ini harus sinkron. Sinkron ya. Jadi harus berkaitan. Jadi menjabarkan apa yang kalian ingin lakukan. Rumusannya adalah merumuskan apa yang kalian lakukan dan tujuannya adalah tujuan asli dari apa yang kalian lakukan ya. Saya bahas satu-satu. Nah, di sini latar belakang masalah atau latar belakang penelitian itu merupakan pembahasan dari universitas tersebut. Jadi tidak ada berbalik ya. Jadi kalau di awal kalian itu penjabaran dimulai dari umum. Nanti saya contohkan untuk membuat latar belakang yang mudah. Lalu dilengkapi dan para fenomena yang akan diangkat. Lalu menunjukkan mengenai kenapa fenomena tersebut layak untuk diteliti. Semakin besar efek dari fenomena tersebut terhadap kehidupan masyarakat luas, semakin seksi untuk dibahas. Jadi pembinaan kalian akan sangat aktif, biasanya akan sangat aktif. Biasanya ini akan bimbingannya malah lebih banyak dituntut ini, lebih banyak diarahkan biasanya kalau arahnya lebih menyangkut masyarakat luas ya. Lalu jika akan lebih bagus jika ditambahkan dengan penelitian terdahulu. Jadi karena jika kalian ini adalah case report, harus ada buku dari penelitian yang lebih besar. Kalian dari semacam review atau randomize dan non-random control. Beda ada yang lagi penelitian tadi ya. Ini latar belakangku terdiri dari 1 sampai 2 halaman. Nah di sini main latar belakangku adalah memberikan solusi yang diberikan akan masalah yang timbul. Jadi ketika ada masalah A akan timbullah solusi B. Itulah mindset dari latar belakang garis besarnya ya. Nah di sini cara menyusun ya. Pertama, tipsnya untuk menyusun kalian mencatat penilaian persoalan yang akan diteliti. Misalnya, saya contohkan seperti ini. Saya langsung ini aja ya, kita langsung praktek aja ya buatnya. Ketimbang saya ngomong kalian belum tentu dengar, lebih baik saya ngomong sambil ngetik. Kalian bisa sambil baca. Misalnya tadi saya kan mau membuat penelitian tentang OAG-mu. Pemberian metode 1RM terrepetisi singkat RM ya. 1RM dan RM terhadap penyendiri OAG 2. Oke, di sini mulai kan menghubung persoalan yang akan diteliti. Masalah OA itu kalau kita nggak menangani bisa buat efeknya apa ya? Kita kan teman-teman kira-kira seperti itu dong. Oke, ketika kita menangani masalah OA itu dia kemungkinan akan progresif menjadi grade 4 ya udah sampai grade 4. Apa yang terjadi? Ternyata kata bisnis yang terjadi adalah kemampuan seni lurut. Lututnya tidak bisa gerak full LOM
Tapi ketika dia sudah out of the grade 4, ketika tidak ditangani dengan baik, dia tidak bisa follow SCT dan CKI. Jadi akhirnya MB-nya dia akan kesusahan berjalan, kesusahan duduk. Nah, berarti dia akan mempengaruhi aktivitasnya, aktivitas kehidupannya sehari-hari. Berarti dia akan menurunkan grade kesehatannya dan akan menurunkan grade kesejahteraannya dalam hidup. Karena apa? Dia akan susah bekerja, susah merawat diri ketika sudah ada keterbatasan gerak sendi. Oke, berarti saya untuk secara umumnya saya bahas dari kesehatan dulu nih. Oke. Di sini berarti di paragraf pertama saya akan menuliskan seperti ini. Kesehatan adalah hal penting yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Umum kan? Nah, lalu cari data dan fakta mengenai fenomena yang akan diangkat. Oke, karena saya mengangkat topik kesehatan, saya akan membahas tentang kesehatan adalah kondisi fisik dan psikis yang dikatakan normal, tidak memiliki gangguan pada tubuh. Ini menurut WHO tahun 2018. Katakan saja seperti itu ya. Menurut WHO 2018. Lalu saya ngambilnya di mana? Ternyata saya temukan itu ada di Permenkes WHO 2018. Saya baca tentang WHO 2018 itu di buku yang diterbitkan oleh Kemenristek-Dikti misalnya. Oleh Dinkes dong. Kok Kemenristek? Oleh Dinkes. Dinkes misalnya bukunya itu berjudul Dinas Kesehatan. Saya ganti ya sebentar. Sekalian saya ini deh. Ngajarin kalian untuk buat Bu. Oke, ini kan yang tadi saya tulis. Ini kan yang tadi saya tulis nih latar belakang. Misalnya saya menemukan bahan bacaan ini di buku yang dikeluarkan Dinkes. Sebut saja bukunya itu adalah data Dinas Kesehatan tahun 2020. Penerbitnya adalah EGC. Misalnya nih, bukunya itu penerbitnya adalah EGC. Iya. Iya, silakan. EGC diterbitin tahun 2020, penulisnya adalah misalnya Ahmad Dhani misalnya. Jadi di sini di kesehatan adalah kondisi fisik yang kalimat kesehatan adalah kondisi fisik dan psikis dikatakan normal tidak memiliki gangguan pada tubuh. Saya baca di buku ini. Nah, di sini saya ingin saya tuh bisa buat daftar pustaka dalam waktu 2 menit. Karena apa? Saya membuat citation-nya dengan cara otomatis. Nah, di sini kan saya udah membuat citation nih. Saya klik reference. Insert citation. Pertama di sini diganti dulu ya. Apa? Modelnya model apa?
Karena kita untuk standar AKVIS itu masih untuk daftar pustaka kita pakai standar apa ya? American Physiological apa ya kepanjangannya? Saya lupa lah kepanjangannya apa, yang jelas ini nih. Kita pakai model ini, apa ini. Jadi di sini saya klik reference. Nih, saya taruh kursor saya di sini. Saya klik reference, saya insert citation, add new source. Udah, saya tinggal masukkan. Saya tinggal masukkan nih. Tipe of source-nya apa? Saya ambilnya ternyata dari buku. Oh ya udah, saya pilih buku Mat Dhani. Judul bukunya adalah Data Dinas Kesehatan tahun 2020. Data kesehatan aja ya. Ini kan tahun terbitnya nih, ceritanya tahun 2020. Data Dinas Kesehatan tahun terbitnya tahun 2020. Penerbitnya EGC. Biasanya EGC itu tempat penerbitnya di Jakarta. Tulisnya Jakarta. Terus publishernya adalah EGC. Udah, saya tinggal klik OK. Udah muncul secara otomatis. Muncul secara otomatis. Jadi ini, tuh. Akan mudah jadinya menulis. Daftar pustaka kalian tidak akan tertinggal. Saya bisa buat daftar pustaka dalam waktu bahkan 1 menit. Misalnya ini nih, saya udah nulis banyak kan dengan memasukkan citation seperti ini. Saya akan membuat daftar pustaka seperti ini. Udah, daftar pustaka saya udah muncul seperti ini. Bu, boleh diulang sekali lagi, Bu? Oke, diperhatikan baik-baik ya. Ya, Bu, pelan-pelan, Bu. Oh, tadi kecepatan ya? Iya, Bu. Oke. Saya delete ya. Saya ulangi lagi, saya pakai contoh yang tadi ya. Saya baca buku, saya mengambil kalimat ini, kalimat merah yang ini. Saya merahin dulu biar kalian paham. Kalimat yang merah ini di buku Data Dinas Kesehatan. Tahun terbitnya buku ini adalah tahun 2020. Penerbit bukunya adalah EGC. EGC. Biasanya kantornya EGC ini sih di Jakarta ya. Nah, oke. Saya mau membuat citation untuk kalimat yang ini. Saya taruh di sini. Kursornya nih, klipnya taruh di akhir kalimat. Lalu saya klik reference. Nih di sampingnya. Di sini di bagian atas menu reference akan muncul seperti ini di bagian atasnya. Saya klik insert citation. Insert citation. Ini kan tadi udah ada nih. Kalau tadi kan kita udah include udah buat ini nih, udah buat masukin datanya Dani, udah tinggal muncul sih. Saya buat dengan biar kalian ngeh ya, saya buat dengan kalimat baru aja, misalnya anatomi adalah ilmu yang mempelajari komponen dan sistem komponen tubuh dan seluruh sistem pada tubuh. Misalnya seperti itu. Ini yang menulis adalah Kisner Caroline di buku judul bukunya adalah Anatomi Human. Tahun terbit bukunya adalah 2018. Penerbitnya adalah EGC misalnya. Nih, saya contohkan ulang. Saya taruh kursornya di akhir kalimat yang akan saya citasi.
klik reference, klik insert citation, klik add new source. Saya ambilnya kan dari buku, ya udah di sini kita tinggal pilih buku. Penulisnya tinggal kita masukkan, Kirshner Caroline. Judul bukunya adalah Anatomy Human. Tahun terbitnya adalah tahun 2018. Kota tempat terbitnya adalah Jakarta misalnya. Penerbitnya adalah EGC. Saya tinggal pencet, ini kan sudah masuk semua, saya tinggal pencet OK. Udah muncul. Udah muncul seperti ini. Udah muncul seperti ini. Lalu nanti ketika di akhir cerita saya sudah selesai mengerjakan KTI saya ingin membuat daftar pustaka, dan sebelumnya saya menginsert semua citation saya dengan cara seperti ini dan tidak ada yang terlewat, ya udah saya tinggal buat daftar pustaka seperti ini, klik reference, klik bibliografi, insert bibliografi. Udah muncul dua-duanya. Kurang dari 1 menit saya bisa buat daftar pustaka. Karena kita baru masukin 2 data kan, 2 citation. Udah, dua-duanya langsung muncul seperti itu. Gimana? Sudah ngerti? Paham, Bu. Jadi besok ketika kalian mulai menulis, gunakan cara ini. Agar apa? Agar setiap citasi Anda sinkron dengan daftar pustaka kalian. Kalau kalian dapat pembimbing saya, mungkin saya akan mengecek satu-satu citasi kalian sama nggak dengan daftar pustaka kalian. Kalau kalian citasi 20 buku atau 20 jurnal, berarti di daftar pustaka kalian harus ada 20 tuh citasi 20 daftar pustaka. Gimana caranya biar nggak ketinggalan? Pakai cara seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk bekerja. Jadi kita udah tidak mikirin kemarin nih nyomotnya dari mana ya. Jadi setiap kalian tulis, sertakan sumbernya dari mana. Jadi nanti saat mulai menulis, kalian sudah berpikirnya cuma ribet di masalah teori. Oh, tentang teori apa yang mau saya tulis, seperti itu aja. Tidak sistematika penulisan, udah tidak pusing lagi. Ya, seperti itu ya. Saya balikan lagi ke ini deh. Koreksi yang lain. Apa? Koreksi yang lain apa enggak? Maksudnya? Yang itu katanya contohnya dikoreksi lagi apa enggak? Suaranya ini nggak jelas di saya. Coba headsetnya di KTI dikoreksi lagi apa enggak, Bu? di KTI dikoreksi dong, dibenerin dengan cara seperti ini. Sudah. Ini saya balik lagi ya, kalau sudah mengerti tentang daftar pustaka, saya balik lagi menulis ke latar belakang. Slide-nya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Oke, saya kasih satu tips lagi ya, untuk menghindari plagiasi, itu kita harus setiap, nah misalnya ini nih, kalimat yang saya citasi ini adalah kesehatan adalah konsumsi. Ini adalah, harus kan saya nyomotnya dari buku lain. Kalian jangan nyomot asal nyomot. Kalian harus parafrase ya kalimatnya. Untuk menghindari plagiasi, bagaimana teknik parafrase yang baik? Kalian tinggal bermain di katanya aja. Gini, sistem kerja program plagiasi itu adalah biasanya dia akan mendetek
3 kata yang beruntut sama dengan penulis asalnya. Dengan penulis asalnya. Misalnya begini, ini kan ceritanya saya udah parafrase nih. Di kesehatan adalah kondisi fisik dari psikis dikatakan normal dan tidak memiliki gangguan pada tubuh. Nah, catatan asli di bukunya itu seperti ini, misalnya. Kesehatan merupakan keadaan fisik dan psikis tubuh manusia yang tidak memiliki gangguan. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat aslinya. Kalimat aslinya dari buku data yang dibuat oleh Ahmad Dhani tadi. Lalu saya nyomotkan dari sana, saya mengambil bahan itu, saya buat dengan kata-kata seperti ini. Apakah salah? Tidak, karena saya parafrase. Jika kalian tarik maknanya, sama nggak artinya? Itu yang dikatakan parafrase ya. Karena sistem aplikasi pengecekan plagiasi itu biasanya dia akan mendetek 3 kata yang gini loh. 3 kata ini kalau mirip, 3 kata kayak gini kalau mirip dengan kata di sumbernya itu akan sudah terdetek dia plagiasi. Silakan masuk. Ya. Ada tapi nggak tahu kemana. Coba cari di sebelah. Oke. Dia akan mendetek kata yang sumbernya. Kalau kalian menuliskan 3 kata sesuai dengan sumbernya, udah terdetek plagiasi. Tinggal berapa persennya aja. Kita kan di sini standar plagiasi 30%. Kalau udah 30% biasanya disuruh ganti. Seperti itu ya. Itu tips untuk plagiasi. Saya lanjutkan. Untuk cara menyusun latar belakang masalah penelitian. Nah, kesehatan sehari-hari. Ini kan udah dari umum nih. Kita mulai mengkerucut. Oh ya udah, karena kita membahas OA, di sini kita tambahkan. OA kan adanya OA itu terjadi karena proses degenerasi kan, proses pertambahan usia, proses penuaan. Nah, seiring bertambahnya usia, kemampuan dan kekuatan tubuh akan menurun sehingga menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif. Salah satunya adalah osteoartritis genu, di mana osteoartritis genu itu menyebabkan keterbatasan gerak sendi yang menyebabkan penurunan aktivitas dan berimplikasi
terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia. Udah sampai sini kalian? Kalau kalimat yang ini kan pola pikir kita sendiri nih. Kalimat yang ini kan pola pikir kita sendiri nih, jadi tidak perlu ditambahkan citasi karena ini merupakan buah dari hasil pemikiran kita. Tidak apa. Karena yang kita nyatakan di sini adalah fakta yang terjadi dan logis. Bernalar istilahnya, make sense. Nah, di sini kan sudah masuk nih dari umum ke khusus. Oke, kita masuk sekarang tentang osteoartritis genu. Osteoartritis genu. Oh, jangan dulu deh masuk ke osteoartritis genu karena di sini tunjukkan data yang terkait dengan masalah yang akan dihadapi. Berarti di sini kita cantumkan prevalensi OA. Angka kejadian OA-nya. Bagaimana kita merangkai kata-kata prevalensi OA? Kita mulai dari umum ke khusus, berarti kita mencari data OA seluruh dunia. Ingat, ketika kita mulai membuat paragraf baru, tidak boleh menggunakan kata sambung. Jadi kita mulai dengan, untuk data kesehatan dunia berarti WHO ya. WHO, saya langsung aja ya. Nanti kalau kalian nulisnya aslinya kepanjangan WHO ya. Jangan langsung singkatan. WHO, World Health Organization, kayak gitulah. Cuman saya untuk mempersingkat waktu sesingkat ini. WHO mencatat data penderita saya singkat OA ya. Tapi kalau di KTI jangan main singkatan. Data penderita OA di Asia, karena ternyata saya mau cari data seluruh dunia, WHO belum punya, belum rilis. Kalaupun dia rilisnya tahun 2002. Sudah berubah dong datanya, itu sudah lama banget. Saya butuh data 10 tahun terakhir. Data 10 tahun terakhir adalah data yang diakui dalam penelitian ilmiah dan penulisan ilmiah ya. Kalau tidak ada data ya udah saya di bawahnya level dunia, udah kita karena ada di benua Asia, kita pakai data yang di Asia. Ternyata WHO sudah rilis data yang di Asia, ya udah kita pakai data itu aja, tidak apa-apa, dimaafkan. WHO mencatat data penderita OA di Asia adalah 86% dari total penduduk Asia yang berjumlah 5 juta apa ya bahasanya, berjumlah 5 juta penduduk. Ini baru langsung masukkan WHO. Bacanya di mana? Di buku yang WHO buat. Siapa yang buat? Sebut saja. Brown 2019. Ini kalau di PPT nggak bisa kita buat kayak nggak bisa buat citation otomatis ya. Jadi nanti kalau kalian buat citation buatnya lewat ini, lewat Word. Ini saya contohkan gini karena nggak bisa, oke? Langsung tarik Brown 2019. Nah, sudah kayak gini, baru kita langsung cari data yang ada di Indonesia. Ternyata data yang ada di Indonesia, prevalensi OA genu di Indonesia sebesar 5% dari usia kurang dari 40 tahun.
Dan 65% terjadi pada manusia pada usia persen terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Data statistik menunjukkan total prevalensi OA di Indonesia sebesar 60%. Misalnya, ini data yang saya dapat, 60%. Udah tinggal masukin citationnya dibuat sama siapa. Misalnya ternyata yang menulis ini adalah Mukimin, di bukunya Mukimin. Ya udah kita tinggal tulis aja Mukimin. Tahun diterbitkannya, dirilisnya tahun berapa? 2017. Oke. Udah sampai sini sudah khusus kan pembahasannya. Barulah di sini kita masuk menjelaskan tentang osteoartritis genu. Artritis genu adalah bla 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 bla. Baru di sini dijelaskan pengertian osteoartritis genu menurut siapa? Menurut buku bisa, ya kalian ambil dari jurnal juga bisa. Udah tinggal kalian jelaskan di sini. Saya tidak panjang kali lebar lah ya menjelaskan ini. Karena ini adalah bentuk dari hasil pemahaman kalian dalam mencerna ilmu komprehensif yang sudah kalian pelajari semua selama berapa ya? 2,5 tahun ini berarti kan? Selama proses jenjang SD3. Bla 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 bla. Jangan dilupakan untuk mencantumkan citation. Misalnya diambil dari bukunya Jessica tahun 2016 masih boleh. Seperti itu. Jadi di sini langsung setelah osteoartritis genunya dijelaskan, jabarkan kalau osteoartritis genu ini tidak ditangani dengan baik, efeknya apa pada tubuh manusia, pada lututnya? Dijabarkan di sini. Kan sudah timbul tuh, akan timbul keterbatasan sendi yang menyebabkan gangguan fleksi dan ekstensi. Misalnya secara singkat begini ya, tapi nanti kan kata-katanya kalian lengkapi dengan lebih baik. Fleksi dan ekstensi. Nah, masalahnya ini. Nah, solusinya adalah intervensi kalian. Nah, maka nanti jangan dilupakan kata sambungnya. Maka dengan keadaan tersebut dibutuhkan penanganan yang baik untuk mencegah progresivitas OA pada penderita. Pelayanan fisioterapi dapat memberikan tindakan berupa metode 1RM dan hot relax untuk menurunkan nyeri. Nah, di sini kan karena kita ternyata bahas nyeri, kalau saya cuma bahas keterbatasan, nggak sinkron dong. Iya nggak?
nggak sinkron. Oke, di sini saya tambahkan biar ini semua nyambung. Ingat, harus tersinkronisasi setiap paragrafnya biar di sini nyambung. Ya udah, saya bahas kira-kira keterbatasan sendi itu di OA disebabkan karena apa? Oh, ternyata kalau kita lihat dari teorinya, keterbatasan itu karena dia ada nyeri. Jadi dia tidak pernah digerakkan, otomatis akan menyebabkan penurunan performa otot. Oh, tidak pernah digerakkan karena apa? Karena adanya nyeri. Nyerinya timbul karena apa? Karena karena penyempitan celah sendi dan adanya osteofit. Oke, kita bahas di situ deh. Keterbatasan, kita tinggal langsung tulisan aja. Kita tinggal tuliskan aja di sini keterbatasan sendi disebabkan oleh nyeri yang ditimbulkan oleh ingat, di sini kita bermain lagi teori. Mekanisme timbulan nyeri apa? Karena ada rangsangan neuroproprioseptif pada akar saraf. Karena ada benda asing yang muncul. Benda asingnya apa? Osteofitnya. Disinilah kita bermain dengan teorinya ya. Disebabkan oleh nyeri yang ditimbulkan oleh rangsangan neurotransmitter pada akar saraf yang disebabkan oleh kemunculan osteofit dan kerusakan tulang rawan sendi. Masuk enggak kalau kayak gini? Mudah enggak dicerna jadinya bacanya? Di sini kita udah bahas penyebab nyerinya. Di sini kita menghadirkan solusi untuk nyerinya. Ada masalah, ada solusinya. Ada masalah, ada solusinya. Maka dengan tersebut dibutuhkan penanganan yang baik untuk mencegah. Langsung masuk nih. Ada nyeri, sudah bahas nyeri, langsung masuk tindakannya apa untuk menurunkan nyeri. Nah, di sini baru bernarasi tentang metode 1 repetisi maksimum. 1 RM adalah tindakan penguatan pada latihan penguatan pada otot. Ini jangan lupa dikasih, di sini jangan lupa dikasih citation. Misalnya menurut Neri 2019. Ini kan kerangka konsep kita tidak diberikan citation. Metode 1 RM adalah latihan penguatan yang melibatkan gerak full ROM 1 sendi dengan pembebanan eksternal. Dengan pembebanan eksternal yang dapat mengurangi nyeri dengan cara pembebanan pada tungkai ditransfer atau ditopang oleh otot sehingga menyebabkan pembebanan pada sendi berkurang dan yang menjadikan pembebanan pada sendi berkurang
yang mengakibatkan penurunan nyeri pada otot. Gini aja, sampai di sini juga boleh kok kalau kalimatnya nggak nyambung. Pembebanan pada sendi berkurang. Make sense nggak? Nah, sudah selesai bahas secara singkat. Ini ingat ditulis nih menurut siapa. Misalnya ngambil dari jurnal, dari penelitian sebelumnya. Atau dari jurnal yang dikarang oleh siapa ya? Calvin 2020 misalnya. Calvin 2020. Nah, di sini tambahkan, ingat kita harus akan lebih baik jika disertakan dengan penelitian sebelumnya. Kalian tinggal tambahkan penelitian sebelumnya, cari jurnal yang pernah meneliti 1RM dengan metode penelitian lainnya. Misalnya, metode penelitian randomized control trial. Sini, penelitian yang dilakukan oleh, dan dapat jurnal ceritanya kan nih, dilakukan oleh, misalnya saya udah pernah buat jurnal nih, yang dilakukan oleh Dewita tahun 2015 tentang efektivitas latihan 1RM dan heart relax pada penurunan nyeri OA jenuh menunjukkan hasil Genu dengan menggunakan 40 sampel menunjukkan hasil bahwa latihan metode 1RM lebih efektif dalam menurunkan nyeri OA jenuh. Baru di sini dijelaskan, biasanya di jurnal yang diterbitkan oleh penulis akan dijelaskan teori kenapa dia bisa menurunkan nyeri. Misalnya karena mungkin si Dewita menganggap jurnal yang ini kita ambil ini, jurnal yang dibuat Dewita itu menganggap bahwa latihan OA itu pembebannya lebih besar sehingga memforce otot lebih banyak sehingga kemampuan otot itu lebih kuat daripada hot relax. Karena kalau hot relax kan pembebanannya hanya subjektif dari kemampuan fisioterapisnya. Sementara kalau 1RM itu disesuaikan dengan kemampuannya. Kemampuan objektif dari si pasiennya, bukan melawan dari tahanan yang diberikan oleh fisioterapis. Begitulah yang dimaksudkan, itu dijelaskan di sini bla 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 bla. Baru ingat citationsnya. Dewita 2020. Nah, barulah di kalimat terakhir kalian menuliskan berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin meneliti efektivitas penatalaksanaan metode 1RM dan TENS pada penurunan nyeri pasien OA jenuh grade 2. Selesai bab 2-nya. Gampang nggak buatnya kalau begitu tekniknya? Halo. Ya, Bu. Halo. Udah, Bu. Paham nggak? Sudah bisa kan? Artinya saya sudah contohkan. Sudah kira-kira udah terbayang nggak
kalian akan menyusun kata-kata yang baik bagaimana nanti? Sudah mulai terbayang. Bu, saya masih bingung tentang judul dengan kesesuaian isinya. Judul dan kesesuaian isi berarti kamu maksudnya bingung di bab 2-nya, begitu? Atau di kerangka berpikirnya? Iya Bu, untuk pemilihan judul yang merangkai kata judulnya itu Bu. Agar kita di bab 2 itu gampang menyusun kata-katanya. Tinggal merangkai gini loh. Kalau judul itu kan tinggal merangkai, kamu cari dulu apa yang kamu mau teliti, mengangkat fenomena apa, dan apa yang kamu ingin teliti di fenomena tersebut. Lalu sertakanlah solusinya. Solusinya itu dia tindakan fisioterapinya. Mampunya apa? Begitu. Mampunya memberikan tindakan yang bagaimana? Begitu. Bu, berarti boleh kita hanya menonjolkan satu gejala aja pada judulnya, Bu? Boleh. Jika kalian nanti kuat di kajian teorinya. Karena nanti kan fundamental teorinya yang akan dicari. Misalnya kalau pengen mengukur nyeri, saya nanti akan kuatkan di bab 2 saya. Jadi itu implikasinya banyak loh kalau tidak ditangani. Karena kalau dia udah nyeri, misalnya di pemikiran saya, kalau dia sudah nyeri, udah kita aja kalau udah merasakan nyeri, kalau ada luka dikit pengen kita gerakin nggak tuh lukanya? Enggak kan? Ketika kita udah nggak gerakin, ingat performance otot itu bertahan 2 kali 24 jam. Ketika 2 kali 24 jam atau lebih, bahkan lebih dari 2 kali 24 jam tidak digerakkan dan tidak dilatih, otomatis performa otot menurun kan? Yes, akan terjadi apa? Akan terjadi kelemahan otot. Kalau udah ada kelemahan otot, makin lama tidak bergerak, ototnya akan apa? Memendek. Setelah memendek akan apa? Kaku, stiffness. Implikasinya ternyata sampai situ. Kalau kita tidak tangani dengan baik, di sanalah saya akan bermain di bab 2-nya. Hal itulah yang akan saya tonjolkan nanti di bab 2-nya. Siap Bu, siap, bisa dimengerti. Nah sekarang bab 1-nya udah selesai kan? Sekarang kita lanjut ke bab 2, bukan bab 1 yang udah selesai. Rumusan masalahnya udah selesai, kita lanjut ke latar belakangnya udah selesai, kita lanjut ke rumusan masalah. Nah di sini rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya tadi berdasarkan tugas teman kalian yang baru 2 orang itu aja yang nge-share, itu kalau punyanya gede, masih bagus, masih ada tanda tanyanya. Kalau punyanya Mbak Aprilia, belum ada tanda tanya. Namun sayangnya konteks rumusan masalahnya belum jelas apa. Nah, di sini pertanyaan penelitian itu harus relevan dengan topik penelitian yang dikaji. Bersifat singkat, jelas, tegas, dan tidak bermakna ganda. Jadi udah harus disertakan. Mau mengkaji apa? Kalau nyeri ya udah nyeri kita tonjolkan. Kalau kemampuan fungsional kita tonjolkan kemampuan fungsionalnya. Kalau mau dua-duanya silahkan. Begitu. Jadi nanti ada 2 poin penilaian. 2 poin rumusan masalah. Kalau ingin menilai nyeri dan kemampuan fungsionalnya. Nah, di sini rumusan masalah itu harus berimplikasi ada data untuk memecahkan masalah. Artinya apa? Rumusan masalah ini adalah sesuatu yang kalian ukur. Berarti harus ada alat ukurnya. Di sini kalian sudah harus memikirkan untuk mencantumkan alat ukur. Begitu ya. Nah, di sini pentingnya perumusan masalah haruslah dibatasi lingkupnya sehingga menjadikan penarikan kesimpulan menjadi tegas. Ingat, benang merah penelitian adalah apa? Rumusan masalah, hipotesa, dan kesimpulan. Jadi harus sinkron. Di sini makanya dibatasi. Nah, tadi kan saya karena ingin meneliti OA, jadi saya rumusan masalahnya adalah OA dan nyeri pada OA. Berarti rumusan masalah saya adalah apakah metode 1R
M dan TENS dapat menurunkan nyeri OA jenuh grade 2. Begini, udah segini aja. Teknis ya, teknik paling gampang untuk buat rumusan masalah, kalian tinggal kopas. Ini teknik penulisan namanya. Kalian tinggal kopas judulnya. Kalau judulnya sudah jelas, ini judulnya nih. Judul kita kayak gini. Saya Jadi pusing. sama, saya juga pusing. Saya bingung. Sama, saya juga bingung. Tapi yang membedakan saya sama kamu, ketika saya bingung, saya masih mau belajar. Kalau mahasiswa Saya juga bingung belajar, Bu. ya udah, berarti bagus. Jangan sampai Tapi menyerah. sayang di kosnya gede, jahat-jahat, Bu. Ya udah, itu terserah kalian. Mau jahat bareng-bareng, mau jahat berdua, mau dijahatin, itu terserah kalian. Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah judulnya tadi. Udah, tinggal saya kopas aja. Kalau saya mau buat rumusan masalah, saya tinggal kopas seperti ini aja. Tinggal tambahkan kalimat tanya. Apakah metode 1 repetisi maksimum dan TENS dapat menurunkan OA grade 2? Tambah kalimat tanya. Selesai deh rumusan masalah saya. Sinkron nggak? Judul, masalah latar belakang penelitian, dan rumusan masalahnya sinkron? Sinkron, karena konsisten apa yang dibahas. Ruang lingkupnya jelas. Sampai sini paham tekniknya? Paham. Nah, setelah paham, untuk rumusan masalah saya lanjutkan ke tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitiannya untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Berisi mengenai tujuan penelitian secara spesifik yang ingin dicapai dari penelitian yang hendak dilakukan. Dituliskan dalam kalimat pernyataan, singkat, padat, dan jelas. Tujuan penelitian diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Artinya, kita pengen mengukur nyeri karena pengen tahu tindakan yang kita berikan itu efektif apa enggak kan? Ya udah, saya tinggal kopas aja. Tujuan penelitian, Ini kan rumusan masalah saya nih tadi. Udah, saya tinggal buat tujuan penelitian itu seperti ini. Berarti kan tinggal untuk mengetahui efektivitasnya kan, dapat menurunkan atau enggak, ya udah tinggal kopas aja. Tinggal kopas metode 1 repetisi maksimum. Hilangkan kalimat tanyanya. Karena di sini adalah tujuan penelitian adalah bersifat kalimat pernyataan. Jadi udah tinggal tambahkan untuk mengetahui efektivitas metode 1RM dan TENS terhadap penurunan nyeri. Hilangkan kalimat tanda tanyanya. Selesai bab 1 saya. Gampang nggak buatnya? Kalau tahu tekniknya? Gampang. Tinggal dikopas saja. Yang penting berpikir kerangka pikirnya. Kerangka pikir dan kerangka konsep itu didapat dari mana? Dari proses pembelajaran kalian. Tentu saja. Dari semester 1, 2, 3, 4, sampai sekarang semester 5. Kalau di
praktis tidak pakai manfaat sih biasanya, tapi kalau di penelitian-penelitian yang lainnya biasanya dapat manfaat. Kalau ingin ditambahkan manfaat, ya udah tinggal tulis aja manfaat penelitian seperti ini. Manfaat penelitian itu diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang mendapatkan manfaat tersebut, misalnya rekan sejawat, masyarakat umum, akademisi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, biasanya manfaat penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berarti kalau untuk manfaat teoritis ini akan masuk ke level akademisi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara untuk praktis akan masuk ke rekan sejawat dan masyarakat umum. Di sini saya contohkan untuk manfaat teoritisnya. Sebagai acuan, berarti kan kita udah membuat karya tulis nih, sudah disidangkan, sudah dianggap valid lah. Sebagai bahan acuan dalam, sebagai bahan pembelajaran, penata laksanaan OA GENU. Manfaat sebagai bahan, terus untuk satu biar ada poin lagi, sebagai bahan penelitian lanjutan OA GENU. Manfaat teoritisnya, manfaat praktisnya, adalah sebagai alternatif penanganan OA, penanganan penurunan nyeri terhadap OA GENU atau pada OA GENU, bahasa yang lebih bagus. Udah selesai, rumusan masalahnya dapat, latar belakangnya kelar, dengan berpikir secara simpel seperti itu, tujuan masalahnya dapat, yang penting sinkron dengan apa yang ingin diteliti. Dalam waktu 1 jam bahkan udah selesai buat bab 1. Dengan teknik yang seperti itu. Sampai sini udah jelas belum? Sudah, Bu. Ada pertanyaan nggak? Halo? Bu, saya mau nanya. Iya, silakan. Kan tadi Di open kamera dong yang mau nanya, biar saya tahu mahasiswa saya. Ya. Ada di rumusan masalah itu ada isinya berupa pertanyaan. Kalau semisal dalam rumusan masalah itu ada lebih satu pertanyaan, boleh apa tidak, Bu? Terus kalau semisal dalam rumusan masalah itu ada lebih satu pertanyaan, apakah dalam tujuan penelitian pernyataannya juga lebih dari satu? Iya, harus sinkron. Begini, saya jawab dulu satu-satu. Rumusan masalah itu boleh lebih dari satu. Ketika kalian memang mengukur penelitian kalian itu 2 hal. Kalau yang kalian ukur di penelitian kalian hanya nyeri, kalian di rumusan masalah akan membahas nyeri saja. Kalau penelitian kalian mengukur nyeri dan kemampuan fungsional, berarti di sini rumusan masalahnya adalah tentang nyeri dan kemampuan fungsional. Jadi saya tambahkan misalnya seperti ini. Apakah
kan udah judulnya jadi gini ya, terhadap penurunan nyeri dan peningkatan kemampuan fungsional. Nah, berarti di sini dapat meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Nah, di sini di tujuan masalahnya, di tujuan penelitiannya boleh 2. Mengetahui efektivitas terhadap, di sini terhadap. Nah, ini boleh. Gini Mas Fahrizal. Oh, ini berarti Fahrizal ketua sport ya? Halo? Iya, Bu. Oh, yang kemarin itu siapa? Itu yang nyari kamu siapa? Mbak Ovika, Bu Devita, atau hantu yang berkamuflase jadi saya nyari kamu? Nyari member sport. Yang nyari Bu Bobi, Bu. Farhan mungkin salah dengar. Ngadi-ngadi emang Farhan itu. Kebangetan orangnya, Bu. Emang, saya iyain itu. Udah jadi gosipin orang. Gini Mas Fahrizal, ketika kamu ingin rumusannya masalah ada 2, boleh dicantumkan. Tapi di sini, di judulnya, kamu sertakan juga bahwa kamu akan memang mengukur 2 hal. Jadinya sinkron. Jadi tujuan penelitiannya mengikuti rumusan masalah ada 2 juga. Seperti ini teknis penulisannya. Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang ditanyakan? Bu, dia mau nanya. Iya. Untuk di latar belakangnya itu kan banyak yang dikutip ataupun kata-katanya. Apakah itu semua harus diparafrase, Bu? Harus dong. Harus diparafrase. Itulah yang akan menunjukkan bagaimana sikap dari menjunjung kejujuran intelektualitas. Bagaimana kita menghargai karya tulis orang. Selain memang menghindari kalian dari cek plagiasi. Tapi itu adalah salah satu bentuk dari menjunjung kejujuran intelektualitas ya. Dan yang terakhir sih, memang itu adalah bentuk dari kemampuan kalian sebagai penulis. Bagaimana mampu merangkai kata-kata yang membuat orang mengerti membaca tulisan kalian. Jadi apapun yang kalian kutip dari buku dan bersumber teori, kalian harus citasi. Dan dalam mensitasi itu harus parafrase. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kalau kayak gitu, saya rasa saya akhiri pertemuan kita. Tapi karena saya sudah menjelaskan bab 1, saya harap kalian sudah buat bab 1. Saya tugaskan kalian untuk kembali membuat bab 1. Terserah mau memperbaiki tugas dari Ibu Boki kemarin atau membuat dengan cara yang baru, terserah. Saya silahkan, saya sudah ajarkan bagaimana trik dan tipsnya menulis.
Saya mau kalian membuat dengan trik dan trip yang saya ajarkan barusan. Dikumpulkan, sekarang hari apa ya? Hari Kamis. Kalian kumpulkan hari Selasa ya. Hari Selasa minggu depan. Nanti saya buatkan Google Form-nya. Nanti kalian kumpulkan ke saya atau kita upload di situ. Kalian buat aja dulu, nanti teknisnya saya akan pengumpulannya saya akan jelaskan kemudian. Baru untuk minggu depan kita akan membahas tentang penyusunan bab 2. Jadi kalau bab 1 kalian sudah oke, kita bahas bab 2, oke? Iya, Bu. Oke. Satu lagi, sipen ya. Yang ini yang ada tulisan dari Ibu ini bisa lagi, bisa nggak Bu, buat apa namanya kayak pembelajaran lagi gitu. Gimana? Suaranya nggak jelas di saya. PPT yang ini kan udah ada contoh dari Ibu tuh kata-katanya, terus ada judulnya juga. Bisa mas lagi nggak? Oke, nanti saya share di mana ya, kalau di share tuh double nanti. Saya share secara personal, nanti teman kalian yang ini ya. Saya share ke Gede aja, nanti Gede yang taruh di grup kalian ya, oke? Oke, Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, satu lagi sebelum saya akhiri, saya minta si pen saya diganti ya. Saya butuh seseorang yang tepat waktu, oke? Saya tidak menunjuk siapa, itu kalian udah dewasa, silakan kalian mengatur diri kalian sendiri. Saya hanya terima janji aja untuk masalah hal ini, oke? Iya, Bu. Oke, ya saya akhiri. Sorry kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa minggu depan, oke? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. See you on next week. Bye. See you, Bu. Adalah nyawa. See you. Makasih, Bu. Oke. Makasih, Bu. Oke. Makasih. Teman-teman, kalian butuh videonya yang tadi nggak? Ada. Anjing banget. Goblok Ageng. Ini TN aja ya.